Maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Lama menimbulkan polemik dan pertanyaan, jaksa penuntut umum akhirnya membacakan tuntutannya atas terdakwa Basuki Cahayapurnama dalam kasus penodaan agama. Jaksa menyatakan Ahok terbukti tidak memenuhi unsur niat menistakan agama. Dengan mempertimbangkan saksi fakta, saksi pelapor, dan saksi ahli dari kedua belah pihak, jaksa penuntut umum menyimpulkan Ahok melakukan penghinaan dan menyebabkan kesalahpahaman yang memecah belah golongan. Golongan yang dimaksud adalah umat Islam Indonesia yang tersinggung atas ucapan Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Namun tim jaksa juga melihat ada hal-hal lain yang meringankan Ahok. Selain kooperatif dalam persidangan, Ahok juga berperan dalam membangun Jakarta. Jaksa akhirnya lebih memilih menggunakan pasal 156 ketimbang 156A yang juga disangkakan kepadanya. Hal ini memancing kekecewaan dan ketidakpuasan dari para pelapor kasus ini. Jadi kita melihat ini dagelan konyol gitu. Iya. Oh, jadi nggak puas ini? Oh, jauh daripada rasa puas. Berdasarkan jurisprudensi yang ada, nggak ada yang lolos satupun penista agama. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai saat ini. Nah, apalagi ini yang sudah saya melaporkan bukan nggak punya bukti, 7 kali loh. Jadi saya menilai ini nggak ada unsur niat, nggak ada unsur kesengajaan, itu sangat didramatisir. Itu mesti harus dituntut 5 tahun, sehari pun kurang jangan. Bahkan sebagian kalangan anti Ahok merespon cukup keras tuntutan jaksa ini. Beredar luas di sosial media ajakan untuk melakukan aksi menekan peradilan dengan tajuk reuni aksi 212 pada 25 April mendatang. Kelompok massa ini menuntut agar Ahok dipenjara. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Boleh nggak kalau saya menyebutkan ini belum move on? Pertarungan politik, pertarungan saling lempar kebencian, saling eskalasi ini belum move on sama sekali gitu Mas. Kalau melihat apa yang terjadi. Fokusnya di Ahok ya belum move on. Dan mungkin nggak akan move on. Selama ini fokusnya bukan di Ahok menurut Anda? Fokusnya Ahok, tapi di balik ini kan begitu banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Tapi begitu sudah semuanya turun, kasarnya Ahok kalah di pemilihan. Paling nggak udah tensinya turun. Tapi kalau Ahok masih kena masalah tuntutan ini, ya mereka kan yang tidak suka atau yang merasa salah paham tadi masih akan nuntut. Dan itu iya. Sampai kapan saja. Oke, catatan Anda terkait dengan tuntutan jaksa ini yang fair enough, mengejutkan, atau justru Anda sudah bisa memprediksi bahwa kemarin yang mundur-mundur itu ya ini bisa tuntutannya terlalu ringan atau sangat berat. Palingnya cuma kemungkinan gitu, dan kita semuanya berasosiasi mempertimbangkan itu. Oh ya, mungkin kalau Ahok kalah, yalah, ya nggak usah jadi gubernur tapi lolos di sini. Paling perhitungan-perhitungan pinggir jalan aja semuanya, karena nggak punya kuasa dan nggak punya akses. Karena gini, yang tidak bisa diprediksi itu semuanya kita jadi ragu-ragu gini. Oke, tuntutannya 1 tahun atau 2 tahun masa percobaan untuk Ahok ini. Pasalnya bahkan yang digunakan 156 bukan 156A. Tapi kan ini masih ada tergantung hakimnya juga. Bisa ada dituntut 1 tahun kenanya tadi nggak kurang dari sehari, 4 tahun misalnya. Atau sebaliknya tuntutan itu kelazimannya 2/3-nya lah. Tapi kan nggak ada kepastiannya dalam hal ini. Karena keputusan ada pada hakim. Iya, sampai ketika hakim memutuskan pun nanti masih ada kemungkinannya banding, kemungkinannya kasasi, kemungkinannya dan lain sebagainya. Akan panjang. Akan panjang. Jadi kecuali kalau ini kemudian diputus dan dua kelompok ini menerima, ya oke. Selesai, udahlah kita udah capek lah ngurusin begini, siapa yang mau kita diserbuin gini. Media juga nggak akan lebih laris karena begini dan lain sebagainya. Kecuali yang punya kepentingan, ya ini juga periuk nasi ini gini-gini misalnya, dan itu bisa jadi. Oke, kalau kita melihat Mas Arswendo, Anda punya, kalau kita bicara ini kan ketika tuntutan ini keluar,
semua orang membicarakan Arswendo Atmawiloto gitu. Kalau lihat aja Arswendo, lihat Arswendo. Semua orang pada bicara gitu. Lihat Arswendo dihukum sekian tahun. Anda dijadikan salah satu alibi jurisprudensi yang kemudian harus diikuti oleh hakim dan jaksa untuk memutus kasus ini. Perspektif Anda? Agak berbeda dikit dengan kasusnya Ahok dengan saya ini. Gimana sih Mas Arswendo, mungkin bisa diingatkan lagi? Ya, kalau nggak mau membuka luka lama. karena saya waktu itu memimpin penerbitan dan itu ada tulisan di situ meskipun bukan tulisan saya yang bisa ditafsirkan menghina. Nah, Ahok ini kan nggak ada hubungannya, bukan dia medianya enggak dan dia ngomongnya kemana juga jurusannya beda, tapi toh akhirnya juga dikenakan ke arah sana. Nah, hal ini yang kemudian bahkan kemudian kita tahu pasalnya aja yang kedua 156. Iya. Bukan 156. Anda dulu apa? 156A. Wah, kan? 156 aja tambahin A. Iya. Itu kalau A di kursi pesawat dapat paling depan. Dan itu nggak ada 156B-nya nggak ada. Dan Iya. pastilah riwayatnya ada. Bahkan dulu kita pernah sekelompok orang berapa tahun yang lalu itu mengajukan Judicial review. ya ke arah sana, tapi juga sama juga. Suasananya bahkan waktu itu untuk sampai ke gedung itu aja kita repot. Tapi situasi yang Anda alami tahun berapa tuh Mas Arswendo? Anda Saya di tahun penjara? 90. Berapa tahun di penjara? Saya 4,5 dari tuntutan 5, kemudian di pengadilan banding berkurang, kemudian saya ini 4,5. Kalau kasusnya tadi Anda mengatakan ini tidak bisa dijadikan, kasus Anda tidak bisa dijadikan jurisprudensi bagi kasus Ahok, tapi situasi kebatinan, situasi tekanan, situasi politiknya itu mirip sama beda Oh, mirip. Bahkan di awalnya mirip, di pengadilannya pertama juga di Jalan Gajah Mada itu, saya dulu di situ, Bud. Wah, Anda seterkenal. Porsinya mungkin sama. Cuma saya nggak seterkenal Ahok dan saya tidak punya nyali besar, ya gitu. Tapi realitasnya gitu. Di luar itu, nah ini jadi cerita, Bud. Gus Dur satu-satunya yang membela saya dalam artian memberikan opini yang berbeda dengan semuanya yang ada. Ketika itu Semua opininya media. seperti apa? Opini media seperti apa? Situasi tekanan politik seperti apa dan tekanan masyarakat? Ya massa zaman seperti Orde apa? Baru gitu, tekanan politik semuanya organisasi sama. Semuanya artinya misalnya kayak PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Saya baru menyerahkan diri, belum didakwa menyerahkan diri loh, saya ini baik loh orangnya. Meskipun malah rugi menyerahkan diri, nggak dihitung ditahan, mestinya harus dihitung ditahan. PWI, kayak SPS, kayak bangsa lembaga gitu udahlah. Arswendo cabut rekomendasinya sebagai wartawan, rekomendasinya sebagai pemimpin redaksi, jadi habis-habisan. Jadi memang situasinya sangat tidak menguntungkan. Tapi gimana cerita Anda? Tadi Anda mengatakan cerita tentang Gus Dur yang membela. Pembelaannya seperti apa? Manfaatnya, faedahnya untuk Anda? Secara yuridis, secara ini nggak ada. Tapi bahwa saya masih merasa ada orang yang membela. Membela apa? Nggak, dia nggak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan itu. Bahwa dia ini orangnya yang lebih lucu lagi. Gimana? Sudah keluar gitu. Sekian tahun kemudian saya keluar dari penjara. Ada diskusi di teater populer. Beliau bicara itu, saya ketemu, saya khusus datang karena saya nggak pernah kenal dekat dalam artian ini nggak bener. Saya datang, saya cium tangannya Gus Dur, jalan gitu, Gus Dur terima tangan saya, jalan terus. Dicuekin? Dicuekin, saya kan ada kecewa tuh. Ah, Gus Dur nggak kenalin saya. Dia jalan berhenti nengok. As, kalau baumu aja saya mah hafal. Wah, berbunga-bunga. Situasi itu, Bu, yang tiba-tiba udahlah, bahkan Gus Dur itu waktu itu udahlah, janganlah diberhentikan, janganlah dibredel. Itu yang rugi itu anak-anak pinggir jalan yang jadi pengecer. Gus Dur masih bicara soal itu kok. Oke deh, biarin lah, Arswendo diselesaikan secara hukum, selesaikan. Tapi medianya nggak usah ditutup. Inilah karena itu menyangkut ekonomi rakyat. Beliau masih ngomongnya hal-hal begitu itu. Dan secara legitimasi waktu itu Gus Dur kuat sekali sebagai ketua umum ormas Islam terbesar di Republik ini. Bahkan Gus Dur di dalam cerita itu jadi cerita. Diadilin oleh kelompok tertentu itu sendiri, dia sendiri ya seperti biasanya Gus Dur kan di atas angin ini dengan tenang menjelaskan. Semuanya seperti yang saya bilang tadi. Ini akibatnya apa? Orang kayak gitu udahlah diberitahu aja. Kalau nggak mau bisa diberitahu
tempeleng. Gus Dur ngomongnya kan enak-enak. Dan Tapi Anda melakukan judicial review tahun berapa, Mas Arswendo? Terkait dengan pasal penghinaan atau penistaan kemarin ini? kemarin lupa saya 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun terakhir ini. Apa argumentasi Anda ketika di Mahkamah Konstitusi dan apa sih tujuan Anda kenapa pasal ini menurut Anda memang tidak perlu ada lagi di bumi Indonesia? Bukan, karena pasal itu bahkan saya masih ingat itu, ini kayak gigi yang sakit pasal ini. Jadi kalau nggak dicabut, ya nanti akan begini lagi. Tapi situasinya tidak memungkinkan itu. Bahkan kita masuk ke gedung itu aja, karena itu waktu ada demonya, saya sama Romo Magni Suseno masuknya lewat gang dari belakang ditutupin pakai jaket apa. Jadi kayak aneh aja situasinya aja tidak menguntungkan. Ketika kita melaporkan atau kita menguatkan itu kenapa kita begitu, Pak Mahfud MD waktu itu yang memimpin sidangnya. Harusnya memberikan Anda kepercayaan diri. Ya, semuanya juga ini akhil muhtar ada waktu itu. Tapi kalau di proses hukum terhadap Ahok ini, kalau kita bicara mengenai realitas hukum, akal sehat, tekanan politik, bagaimana Anda bisa menjelaskan elaborasi? Ini kan campur maut-maut dalam. Tapi sekarang menurut saya sudah jauh lebih clear bahwa Ahok tidak melakukan penistaan. Paling tidak dari agama dan paling tidak dari tuntutan jaksa sendiri tidak menyebutkan ke arah itu. Meskipun membuat gaduh dan bahwa bisa disalahpahami ya itu kan bahasa yang rada berkelit tapi supaya sama-sama menyenangkan. Tapi kalau kita lihat boleh ditampilkan ada jadi pasca tuntutan jaksa kemudian ada beredar lagi di sosial media, kenapa saya bilang belum move on Mas Arswendo, ternyata Ahok juga masih jadi sasaran empuk bagi sebagian kelompok untuk menggelorakan semacam gerakan, entah ini gerakan spiritual atau gerakan politik. Kita akan lihat undangannya, mungkin saya tidak mengajak Anda untuk datang, tapi ini fenomena yang beredar di sosial media, Mas Arswendo, ada reuni akbar alumni 212 Selasa 25 April ini saat sidang pledoi ya, rencananya Selasa besok jam 8 pagi dengan tuntutan ayo penjarakan Ahok. Ini gejala yang kemudian mencoba untuk diulangi pasca 411, 212, 313 dan angka-angka manis lainnya itu. Ini mencoba diulangi. Menurut Anda apa yang bisa Anda baca dari gerakan Sintom? Ya ini masih ada yang begini-begini. Tapi kan ini kita melihatnya kalau sudah begini secara hukumnya aja. Apa yang terjadi di pengadilan ini kalau saya lebih melihat ke arah situnya. Kalau ininya ya varian-varian aja lah, ya biar rame, biar benar. Mungkin juga benar mereka, tapi saya nggak tahu persis. Tapi yang lebih didengar masyarakat pastilah proses-proses persidangan ini, pembelaan ini, sampai dengan nanti keputusannya reda sementara, nanti mungkin banding lagi, mungkin akan lagi. Pasti akan ada seperti itu. Bandingnya dari mana? Kalau misalnya ketika jaksa saja puas misalnya, itu kan siapa yang harus banding itu misalnya? Kita nggak tahu dalam situasi semacam ini, misalnya hukumannya hanya percobaan pun bisa ada si ininya pembelanya banding, atau seperti tadi rekonsiliasi tadi, kalau cek dua-duanya merasa cengli, wah ini udahlah ini selesai lah di sini ini selesai. Oke, atau tapi mungkin, apakah akan begitu kalau seperti kamu bilang tadi undangan itu masih ada dan lain sebagainya, kemungkinannya kan masih akan berkembang. Kalau kita lihat gelombang tekanan massa, tekanan publik, tekanan sebagian kelompok tentunya ya, tidak semua kelompok, sebagian kelompok terkait dengan ini kepada, bahkan ada beberapa kelompok yang langsung menyurati hakim untuk minta Ahok dipenjarakan secara maksimal. Ini kalau Anda lihat tekanan-tekanan, intervensi-intervensi seperti ini dalam negara demokrasi, dalam proses penegakan hukum gitu, Anda melihatnya seberapa sehat atau seberapa merusak akal sehat justru malah? Itu merusak akal sehat kalau hakim mempertimbangkan baik benar atau tidak. Tapi kalau secara hukumnya biar jalan sendiri, sama kan Bud, ini kita ada orang ngomong begini atau sidang pengadilan yang resminya atau apa, di sana ada yang berteriak-teriak mengiya atau tidak, kan ya dua-duanya nggak sinkron, nggak jalannya sendiri-sendiri, mekanismenya sendiri-sendiri. Jadi kalau tadi kita lihat undangan alumni 212 untuk bergerak lagi, ini saya mewawancarai alumni terdakwa 156 yang memberikan perspektif. Tapi yang terakhir Mas Arswendo, ini Anda lihat how low can you go? Ini sepanjang apa nih? Bagaimana ujungnya dan perjalanan ini akan menuju kemana? Enggak, ini mestinya loh. Kalau kita bertindak cepat, kita ini maksudnya pemerintah, maksudnya masyarakat juga cepat-cepat menyadari bahwa udahlah, ini selesai di sini, dia nggak jadi gubernur lagi,
atau nggak usah masuk penjara atau paling nggak percobaan atau ini dianggap ini penyelesaian terbaik untuk yang lain-lainnya menurut saya akan baik. Tapi kalau tidak masih gereng-gereng, masih geram gitu, mungkin bisa panjang. Dan panjang itu cuma satu, melelahkan dan menghancurkan kita sendiri. Oke, itu yang nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Tapi Anda nyesal nggak Mas Arswendo? Apa itu nyesel apanya? Ketika masuk penjara dituduh seperti itu dan terbukti di persidangan, seberapa menyesal? Ya nyesal, saya minta maaf. Belum pengadilan saya udah minta maaf. Oke. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran lah buat kita semua. Ya tapi demokrasi memang harus diisi dengan penegakan hukum yang adil, yang fair, dan yang paling penting akal sehat untuk semuanya. Tidak ada tekanan-tekanan masalah untuk mengintervensi proses hukum. Terima kasih Mas Arswendo atas perbincangan yang hangat malam hari ini. Kita berdua tapi serasanya seperti berlima. Lebih asik di malam hari yang hangat. Terima kasih Mas Arswendo. Terima kasih. CNN Indonesia Prime News akhir pekan masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.